Saudara-saudari terkasih, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara-saudari, penampakan Yesus kepada para murid dalam perjalanan ke Emmaus
menanggapi kerinduan hati kita yang memilukan untuk memahami penderitaan. Yesus bertemu dengan kedua sahabatnya dalam pengalaman yang sama mengenai ketakutan dan kurangnya iman, membahas bagaimana kematian Yesus dan skandal salib telah membunuh harapan di dalam diri mereka. Situasi yang terlalu akrab bagi komunitas Kristen awal yang dianiaya dan juga kesulitan dari banyak orang hari ini. Saudara-saudari, Yesus mendekati para murid dan berjalan di sisi mereka. Yesus mendengarkan percakapan mereka dan bertanya, "Apa yang kamu bicarakan sambil berjalan?" Kita berharap bahwa dia akan menjadi orang yang menebus Israel, kata para murid. Mengikuti teladan Yesus, kita perlu dekat dengan jiwa-jiwa yang menderita di jalan kita dan belajar mendengarkan kenyataan mereka. Di setiap waktu dan setiap tempat, Tuhan mendekat kepada manusia. Di setiap tempat dan saat, Yesus datang dengan diam-diam mendekat dan dengan sabar menunggu kita untuk menyambutnya. Ini adalah pengalaman yang kita inginkan setiap kali kita berdoa. Kita memulai sendiri, mungkin sedikit putus asa dan membutuhkan karunia Roh Kudus. Ketika kita membagikan apa yang ada di hati kita, Yesus mendengarkan, kemudian secara bertahap dan dengan lembut menerangi kita. Ketika Yesus menarik kita ke sabdanya, sebuah baris dari kitab suci menjadi hidup dan mengungkapkan sebongkah pemahaman, penghiburan dan bimbingan bagi kita. Hati kita menjadi lebih ringan, bahkan mulai membara dengan semangat dan gairah. Waktu yang dihabiskan bersama Tuhan tidak pernah akan sia-sia. Hal ini memungkinkan persahabatan kita tumbuh dengannya. Di akhir doa, terkadang kita merasa sulit untuk pergi meninggalkan doa. Tinggallah bersamaku Tuhan. Saudara-saudari, dalam adegan Emmaus, kita merenungkan betapa Yesus tidak hanya ingin menghabiskan waktu bersama kita, tetapi juga ingin tetap bersama kita. Yesus memberi kita bukan hanya roti biasa, tetapi memberikan dirinya sendiri. Jauh di lubuk hati kita yang misteri, kita dipelihara dan dikuatkan dengan makanan untuk perjalanan hidup kita. Yang kita butuhkan hanyalah keterbukaan, pengosongan diri kita, dan rasa lapar untuk menerimanya. Saudara-saudari, setelah dikuatkan oleh sabdanya dan ekaristi, kedua murid itu dengan berani kembali ke Yerusalem. Mereka mengetahui bahwa kekuatan yang sama yang telah membunuh harapan mereka masih ada, tetapi yang lainnya telah berubah. Yesus hidup di dalam diri mereka. Mereka dibangkitkan, ketakutan, ketidakpercayaan, dan keputusasaan melebur menjadi iman, harapan, dan semangat. Mereka benar-benar hidup. Saudara-saudari, marilah kita berbicara kepada Yesus tentang bagaimana kabar baik tentang kebangkitannya, memberi kita pengalaman hidup yang berkelimpahan. Tuhan Yesus yang bangkit memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda